wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih saya ucapkan pada Bapak Ibu sekalian yang tadi sudah hadir ya, ada banyak, ternyata bukan hanya teman-teman dari Telyu, ada dari beberapa institusi yang lain juga, mulai dari yang dekat-dekat di Bandung, ada Widyatama, sampai ke Malang, tadi ada disebutkan semua oleh Pak Asep sudahan ya. Terima kasih banyak sudah ikut hadir di acara yang kami selenggarakan, semoga nanti sama-sama bisa saling belajar, saling sharing tentang tadi yang disebutkan sama Pak Jaja ya, tentang pelajaran goib, karena kita akan berbicara tentang marketing di dunia maya, dunia digital gitu ya. Pembicara kita sudah bergabung bersama-sama pada hari ini. Beliau adalah Ibu Dinda Amanda Zultilisna, SEMM, salah satu dosen di Prodi MBTI Telkom University. Beliau itu bidang keahliannya memang sesuai sekali dengan topik yang akan kita sama-sama pelajari pada hari ini, yaitu marketing, digital marketing, customer behavior, social media marketing. Jadi memang sudah pas sekali dengan materi hari ini, insya Allah. Baik, tanpa berlama-lama agar nanti bisa banyak menyerap ilmunya, kita akan mendengarkan paparan dari beliau kurang lebih selama 30 menit. Setelah itu nanti akan ada sesi tanya jawab. Saya persilahkan mungkin pertanyaan kita bisa coba list siapa saja yang akan bertanya melalui chat dan akan dijawab oleh beliau dalam kurun waktu kurang lebih 30 menit setelah pemaparan materi. Langsung saja kepada Bu Dinda, saya persilahkan. Terima kasih banyak Bu Eva. Saya coba mulai ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya Dinda Amanda Zulistiana, seperti yang sudah diperkenalkan oleh Bu Eva tadi, akan mengajak Bapak Ibu, rekan-rekan, semuanya untuk berdiskusi mengenai sosial media for business. Topik ini betul kenapa saya pilih, karena menarik untuk kondisi seperti sekarang gitu ya, di mana kita semua harus mampu bertahan di tengah pandemik. Mungkin salah satunya kita bisa manfaatkan sosial media yang sehari-hari kita gunakan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan beberapa materi. Sebetulnya materi-materi ringan, tapi insya Allah dan harapan saya bisa diterapkan gitu ya oleh kita semua. Pertama, saya nanti akan membahas tentang sosial media marketing itu seperti apa. Ini sama dengan maksud saya rangkaian dari materi yang sudah disampaikan Bu Dr. Maya sebelumnya di digital marketing. Jadi setelah digital marketing itu turunannya ada sosial media marketing. Nah, itu yang akan saya ulas hari ini. Lalu nanti juga saya akan mengulas tentang bagaimana mencari tujuan dan strategi sosial media marketing ini. Lalu yang tak kalah menarik menurut saya gitu ya, bagaimana sih kalau kita punya small business itu tuh bisa dapetin awareness dari audiens di online gitu. Lalu ada juga tentang influencer, dan terakhir KPI overview atau bagaimana kita mengukur keberhasilan si sosmed kita nanti. Sebelum memulai panjang lebar tadi, izinkan saya memperkenalkan diri. Jadi saya itu dosen di Prodi Akuntansi, Bu Eva, tapi keilmuan saya manajemen. Saya bergabung di Telkom University sejak tahun 2013. Saya S1 di Widyatama tahun 2010, lalu saya lanjut mengambil S2 di dulu Institut Manajemen Telkom. Sekarang sudah menjadi Telkom University. Saya lulus tahun 2012. 2013 bergabung menjadi dosen di Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Namun saya mengajar meskipun di Prodi Akuntansi memang seputar manajemen, dan sekarang saya bisa mengembangkan keilmuan manajemen saya karena di Telkom University sendiri ada kelompok keahlian. Nah, saya termasuk kelompok keahlian IBM gitu ya, masuknya ke manajemen, ICT based management. Tadi yang saya sedang dalami sekarang tentang digital marketing, lalu khususnya tentang sosial media marketing ini sendiri.
Kita mulai aja. Sosial media itu sebetulnya artinya banyak. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian mencari pengertian tentang sosial media, itu bisa diartikan berdasarkan dari siapa yang mengartikan gitu. Jadi sosial media untuk saya dan sosial media untuk Bu Eva mungkin akan beda artinya gitu. Ada juga orang yang mengartikan sosial media adalah tempat dia untuk menjual barang. Ada juga yang saya cuma mau share tentang memori saya di sosial media, atau saya hanya mau berkawan dengan orang, atau sosial media itu adalah bukti saya punya achievement atau lain dan sebagainya gitu ya. Jadi social media means different things to different people. Jadi nggak bisa disamaratakan untuk semua orang pengertian sosial media itu. Lalu tadi saya kan menyinggung tentang sosial media dalam bisnis gitu ya. Jadi sebelum menyinggung terlalu lebar, bisnis itu apa sih gitu. Jadi dari berbagai pengertian yang saya sudah rangkum gitu ya, bisnis itu adalah sistem atau organisasi di mana orang itu bekerja secara bersama-sama gitu ya. Jadi kalau kita jualan makanan, ada supplier, ada produsen, ada distributor. Itu namanya bisnis gitu ya. Secara singkatnya begitu. Ketika people want to make and sell product or services, itu bisa kita sebut bisnis. Jadi ketika dia meng-create sesuatu, itu namanya bisnis. Tapi tidak hanya sembarang meng-create sesuatu. Jadi kalau misalnya kita meng-create sesuatu dan bernilai profit, itu baru yang diartikan bisnis itu sendiri gitu ya. Jadi menghasilkan sesuatu lah. Jadi harapannya nanti sosmed kita itu tidak hanya untuk pasang foto memori aja, tapi nanti bisa jadi menghasilkan profit itu gitu ya. Jadi dengan materi hari ini. Lalu selanjutnya kita mulai tentang sosial media marketing ini. Jadi sosial media itu yang kita ketahui, yang normal biasa kita pakai ada Facebook, ada Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, Twitter gitu ya. Dan sosial media lainnya, termasuk WhatsApp, itu termasuk ke dalam sosial media. Mohon maaf tidak saya tuliskan di sini. Di mana sosial media itu adalah digital media which encourage audience participation, interaction, and sharing. Jadi di dalam media itu tuh kita tuh menampung berbagai macam interaksi dari audiens gitu ya. Jadi audiens tuh posting foto, nanti ada yang komentar, ada yang sharing tentang tips dan sebagainya di dalam berbagai sosial media yang tadi saya sebutkan. Sosial media ini fokusnya, sosial media marketing khususnya, dia fokus terhadap menggunakan sosial media yang tadi saya sebutkan untuk membantu kita mencapai target dari marketing gitu, target dari pemasaran gitu. Jadi khususnya kalau kita sudah punya bisnis atau kita mau mulai bisnis, bagaimana caranya kita mencari konsumen, bagaimana caranya kita beriklan, bagaimana caranya kita mencapai satu proses penjualan, itu nanti bisa dibantu oleh sosial media marketing ini sendiri. Biasanya interaksinya juga berlaku bisa di website kitanya gitu ya, kalau kita sudah settle dan bisa bikin website, atau di social network yang biasa kita lakukan sehari-hari, atau di media lainnya. Lalu saya dapat teori dari Chevy and Burnworth tahun 2012 mengenai sosial media marketing radar. Jadi ada beberapa sosial media yang dikumpulkan oleh beberapa ahli dan dikelompokkan, tapi tidak akan saya bahas satu-satu. Jadi saya cuma mau bahas yang berhubungan dengan topik hari ini aja. Yang pertama itu adalah social network. Jadi social network ini seperti tadi, kalau kita mau cari interaksi sosial antara orang atau social network individu ke individu, perusahaan ke individu gitu, biasanya kita carinya kita menggunakan sosial medianya berupa Facebook, Instagram, Snapchat,
WhatsApp, bisa. Sedangkan kalau misalnya kita mau targetingnya ke bisnis audience, biasanya kita pakainya LinkedIn. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian di sini punya LinkedIn, itu kan sosial media kita seperti CV kita gitu dalam bentuk online. Jadi itu biasanya target audiensnya adalah bisnis. Sedangkan Twitter itu mengakomodir dua-duanya. Dia bisa bisnis, dia bisa juga targetnya hanya customer audience saja. Itu menurut teorinya Chevy. Lalu ada juga yang disebut social publishing and news. Jadi di situ di dalam social networknya itu isinya hanya tentang artikel, blog, terus berita-berita. Lalu ada juga customer service gitu ya, social customer service. Biasanya perusahaan-perusahaan besar dia sudah punya forum sendiri untuk handle komplain dari si customer-nya. Lalu ada juga yang disebut social knowledge. Kalau ibu bapak, teman-teman sekalian buka Google, terus Wikipedia gitu ya, Yahoo Answer, itu masuknya ke social knowledge. Karena dia tuh bikin semacam kumpulan referensi gitu di dalam social network-nya. Lalu ada social streaming. Kalau misalnya ibu bapak, rekan-rekan kalian tahu Pinterest gitu ya, dia media yang menampilkan banyak foto gitu ya, banyak video referensi untuk orang-orang dalam bentuk streaming. Lalu ada video dan podcasting. Video sejenis YouTube, podcasting ya podcast. Zaman sekarang juga lagi happening gitu ya podcast. Lalu ada social search, jadi search engine gitu ya, lalu social commerce. Jadi sosial media itu the theory that people want to engage with brand online and share their enthusiasm with their friends, and that their friends will share their enthusiasm with other friends. Jadi kita tuh harapannya dengan sosial media tuh orang tertarik dengan barang kita, orang berkomentar positif tentang barang kita, orang lainnya tuh tertarik untuk membeli atau mencoba produk kita gitu ya. Jadi sebenarnya kekuatan word of mouth juga sangat perlu diasah dalam membuat konten dalam sosial media. Sosial media marketing ini bagaimana kita bisa meminimalisir negative mention, artinya kita harus memaksimalisasi hubungan customer to customer gitu ya, customer to customer interaction-nya. Lalu sosial media ini membuat kita berpikir customer centric. Jadi kita pengen lihat nih customer tuh pengennya gimana sih gitu ya. Lalu sekarang yang lagi happening sekarang tuh apa? Nah itu yang akan kita buat konten. Itu yang akan kita create nilainya sehingga orang-orang tuh tertarik dengan produk kita gitu. Ini ada beberapa survei. Jadi dari beberapa sosial media itu ternyata sekarang Instagram masuk ke urutan pertama, jauh di atas Facebook. Nah, bagaimana kita meng-create sosial media yang baik untuk bisnis kita gitu ya. Pertama kita harus tahu dulu tujuan kita apa gitu ya. Pertama ada beberapa teori. Teori pertama itu menciptakan tujuan berdasarkan teori The Smart Insight. Singkatannya itu REST planning. Jadi reach, act, convert, dan engage. Jadi kita tuh akan menggunakan sosial media kita untuk mendapatkan prospek-prospek baru gitu ya, dengan mention di sosial media, advertising gitu ya, postingan yang terus-menerus gitu ya, tapi beritme. Karena biasanya kalau kita mau membuat postingan di sosial media juga tidak bisa semau kita gitu. Jadi waktunya juga harus ditentukan. Jadi untuk mengambil new prospect itu juga akan kita pikirkan dulu tujuannya tuh siapa dan kapan gitu. Jadi kayak misalnya saya nih jualannya produk makanan. Saya postingnya jam 4 pagi misalnya gitu. Nah, itu agak kurang mungkin ada yang melihat, mungkin ada yang tertarik, tapi bisa jadi timingnya tuh kurang pas gitu ya. Jadi kita tuh harus cek
tujuan kita tuh mau dapetin apa sih hari ini? Oh, dapetin customer baru. Artinya, oh kita jual makanan. Artinya kita harus posting konten makanan kita itu di jam-jam lapar gitu misalnya gitu ya. Jadi misalnya di jam 11, di jam 3 sore misalnya, atau di jam 4 menuju ke makan malam gitu. Lalu selanjutnya, use social content or website and social outpost to encourage interaction leading to interaction lead. Jadi ya itu tadi setelah kita merencanakan gitu ya apa yang mau kita lakukan, kita langsung melakukan satu sikap gitu ya, kita mau ngapain gitu. Lalu convert, jadi biasanya itu dari meningkatkan penjualan dalam sosial media, bisnis dalam sosial media itu dilihatnya itu bergantungnya itu dari apa yang kita posting gitu ya. Jadi kalau misalnya kita postingnya tengah malam gitu ya, makanan tengah malam, orang yang bangunnya pagi-pagi baru lihat sosmed juga kurang tertarik, biasanya nggak akan ada penjualan lebih kencang dibandingkan dengan kalau kita posting di jam-jam yang memang sudah seharusnya lakukan periklan gitu ya. Lalu yang terakhir itu engage. Jadi setelah adanya penjualan tadi, kita juga harus cari tujuan kita nih ketika sudah ada penjualan, apalagi yang harus kita lakukan gitu ya. Harapan kita adalah orang itu ketika membeli produk kita, orang mau sharing tentang produk kita. Plus minusnya kita mau, meskipun kita pengennya lebih banyak nilai positifnya, tapi apapun sebetulnya kita mau orang kasih feedback sama kita. Nah, itu juga harus dipikirkan dari awal gitu ya, dari membuat tujuan postingan di sosmed itu seperti apa nanti rekomendasi dan sharing dari si pembeli. Jadi dalam sosmed ini sendiri, sosmed untuk bisnis ini sendiri, kita juga harus lebih kompleks gitu. Jadi tadi tujuan kita di awal apa nih, mau naikin penjualan, oh berarti strategi satu, sosial media advertising-nya seperti apa, di jam berapa, cakupan wilayahnya di mana gitu ya. Lalu misalnya kalau itu juga nggak naikin penjualan, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan? Oh ada strategi dua, misalnya kita pakai influencer. Nanti kita bahas influencer itu apa. Tapi kita harus bisa mendefinisikan gitu ya, kita harus bisa mengukur gitu ya cost dari sosial media marketing ini, karena sosial media marketing ini tidak gratis gitu ya. Jadi kalau misalnya mau yang gratis paling teman-teman, rekan-rekan, ibu bapak postingan di Instagram misalnya pakai hashtag, udah itu gratis. Tapi kalau teman-teman, ibu bapak punya akun bisnis, lalu mau bikin promote, itu berbayar gitu ya. Jadi meskipun kalau saya lihat tarifnya tidak mahal gitu ya, tidak seperti jasa advertising biasanya, tapi ada nilainya gitu ya. Lalu nanti kita juga bisa melihat keluarannya tuh apa. Jadi kalau misalnya saya sudah beriklan misalnya 3 hari, nah, saya di hari keempat itu akan melakukan evaluasi gitu ya. Kira-kira ada nggak ini follower yang naik, atau ada nggak penjualan, ataupun apapun dampak dari apa yang sudah kita lakukan gitu ya. Lalu biasanya value of outcomes online of offline. Jadi value dari apa yang sudah kita lakukan tadi ada nggak gitu ya. Itu yang harus kita definisikan. Kita lanjut ke bagaimana small business ini bisa membuat ketertarikan gitu ya di dunia maya. Kalau misalnya ibu bapak sendiri lihat iklan di Instagram, di Facebook gitu ya, kalau saya boleh menilai gitu ya, iklan di Instagram tuh lebih atraktif dibanding di Facebook, karena biasanya kan kalau di Facebook tuh ada yang sharing iklan, ada yang sharing quotes, ada yang sharing curhatannya gitu ya lewat status, ada yang pokoknya layoutnya kurang rapi gitu. Kalau Instagram tuh biasanya di feed kita itu munculnya lebih mudah dilihat. Dan bagaimana kalau misalnya saya punya small business, mendapatkan awareness dari audiens gitu ya.
Ini secara teori, Bapak Ibu. Jadi ada teori post metodologi. Jadi kita harus memperhatikan people, objektif, strategi, dan teknologi. 4 ini atau post metodologi ini sebetulnya harus menjadi dasar kita melakukan marketing di sosial media gitu ya. Jadi kalau people, haruslah kita mengerti dulu gitu ya. Nanti si audiens kita itu siapa? Kalau misalnya audiens kita anak kecil gitu ya, kayak gimana ya kita bikin iklan gitu ya. Karena kan di sosial media tuh biasanya tidak ada batasan umur. Jadi mau anak SD yang sudah punya Instagram, mau anak SMP, mau anak SMA, mau kuliahan, mau pekerja kantoran, dia bisa punya kans untuk melihat iklan yang sama gitu ya. Jadi targeting juga perlu. Nah, bagaimana Bu Dinda gitu ya membuat targeting ini? Jadi itu nanti bisa masuknya ke ketika kita mengatur Instagram Ads-nya gitu ya. Jadi nanti ketika kita mau membuat iklan di Instagram misalnya yang saya bahas hari ini, itu nanti kita akan ditanya gitu ya oleh si aplikasi, kita maunya targetnya umurnya sekian sampai sekian, lokasinya ada di mana. Nanti saya kasih lihat contohnya. Lalu objektif, ini sama lah, kita harus tahu tujuan kita apa, lalu strateginya seperti apa, dan teknologinya seperti apa. Mau media platform apa yang kita cari gitu ya, yang kita ambil. Contoh, ini contoh milik saya pribadi, Bapak Ibu. Jadi kalau kurang menarik boleh nanti di komentari dan diberi masukan, atau mungkin ada yang mau bersedia membuat konten gitu ya. Jadi saya itu awal mula punya bisnis kecil-kecilan tentang makanan ringan gitu ya. Lalu saya mencoba bereksperimen membuat akun bisnis gitu ya, akun bisnis di Instagram dengan modal foto kamera lalu handphone gitu ya, yang biasa-biasa lah gitu. Karena ceritanya kita kan mau ngomongin small business nih yang bisa dikerjakan di rumah. Apa sih yang pertama harus kita lakukan gitu ya? Yang pertama offering. Jadi pertama Bapak Ibu rekan-rekan sekalian buat foto yang proper lah istilahnya, yang menarik gitu ya. Tapi si produk dan brand kita itu harus terlihat jelas gitu ya. Itu bisa dilakukan oleh kita semua menggunakan media yang ada di rumah sebetulnya. Jadi kalau saya lihat di gambar yang saya share ini, jadi di sini saya mencoba menawarkan makanan ringan gitu ya. Lalu di captionnya gitu ya, di captionnya itu saya coba pakai bahasa yang kira-kira yang akan beli makanan ringan ini kelihatannya segmen saya tuh bukan bapak-bapak atau ibu-ibu di atas 55 tahun, tapi lebih ke anak sekolahan gitu ya, yang memang bahasanya udah bahasa sehari-hari. Makanya saya tulis di captionnya ini bahasanya tidak baku gitu ya. Jadi saya kasih tahu ini tuh gambar cemilan keripik singkong asli loh gitu ya. Harganya tuh 11.000. Saya buka reseller, lalu saya kasih nomor telepon kontak saya kalau ada yang mau beli gitu. Lalu itu tawaran. Lalu entry-nya itu berupa foto dan videonya ini, jadi gambarnya. Dan yang terakhir campaign-nya itu hashtag. Jadi saya tulis Bapak Ibu kalau bisa di Zoom atau kalau nggak begitu jelas, di bawah kontak ini saya tulis hashtag keripikku, itu mereknya, langsung hashtag keripik pedas, keripik singkong dan sebagainya. Ini itu contoh ikhtiar social advertising yang gratis gitu ya, karena hanya pakai hashtag. Jadi biasanya kalau Bapak Ibu juga sekarang kalau cari barang ya tinggal klik hashtag, misalnya cari kerudung pasmina nanti muncul banyak tokonya. Jadi dari hashtag ini saya berikhtiarnya gitu ya, dengan orang mengklik tiba-tiba pengen keripik gitu, pas diklik nanti muncul akun kita gitu. Itu contoh yang pertama. Contoh tadi gitu ya, kita lakukan secara berkala gitu ya, lalu nanti fokus kita itu untuk menaikkan penjualan.
khususnya gitu ya, bisa dari existing customer atau dari customer baru. Kalau misalnya pakai hashtag biasanya nanti kita dapat customer baru, tapi yang sudah saya rasa kalau kita akunnya tidak akun bisnis dan tidak membuat promote gitu ya di dalam sosial media, besar kemungkinan sangat kecil orang yang melihat akun kita gitu. Jadi terlihat signifikan sekali perbedaannya ketika saya melakukan promote di sosial media dan tidak melakukan promote di sosial media atau promosi. Jadi ini adalah dalam slide ini saya mau ajak Bapak Ibu untuk kalau mau meningkatkan penjualan gitu ya dari pembeli yang sudah ada. Jadi misalnya kita udah posting terus tapi nggak ada, maksudnya tidak ada kemajuan nih, yang follow nggak ada gitu ya. Oh ya udah kalau kayak gitu jangan nyerah. Kita harus memanfaatkan follower kita yang ada ini. Jadi kita terus bikin interesting konten. Jadi kontennya harus yang bagus. Bikin komunitas kalau bisa. Jadi misalnya bikin giveaway gitu ya, bikin semacam kayak komunitas pencinta makanan ringan Bandung misalnya gitu. Ya dibikin aja hashtagnya, dibikin aja programnya, dibikin aja promonya di sosial media kita, itu sah-sah aja, jadi boleh. Lalu email marketing, jadi kalau misalnya ini biasanya agak susah ya kalau ke follower kita nggak tahu emailnya. Cuma kalau misalnya dalam bentuk perusahaan yang punya daftar email customer-nya, mungkin kita bisa promo terus sama existing customer. Kayak saya sebut merek Bapak Ibu, jadi kayak kalau misalnya saya ini ibu-ibu banget gitu ya, saya tuh misalnya member dari ILC gitu ya, tempat mainan anak. Nah, ketika saya sudah jadi member, tiap bulan itu mereka kirim tawaran promo tiap bulannya gitu. Meskipun saya nggak pernah beli, tapi saya jadi tertarik lama-lama, kan udah tiap bulan banget dikirimin gitu ya. Atau dengan personal shoppernya dia mau WhatsAppin gitu ya, ngirimin promo-promonya. Jadi setidaknya customer lama yang sudah tidak pernah melakukan penjualan ini jadi tertarik. Dan terakhir mobile platform. Ini kalau kita sudah memaintain tadi tapi masih tetap tidak ada perubahan juga, ya sebaiknya kita melakukan customer service dalam sosial media gitu ya. Jadi pertama social listening, kita bisa chat ke orang yang sudah beli, terus kita tanya, Mbak gimana, sudah coba produk saya, rasanya gimana? Kalau dia bilang nggak enak, oh oke, nggak apa-apa. Oh gitu ya Mbak, kurangnya di mana? Kita coba mengerti dari keinginan customer sendiri, melakukan research dari apa yang mereka keluhkan, siapa tahu bisa jadi motivasi untuk membangun produk kita lebih bagus gitu ya. Jadi kita cari jawabannya apa, lalu nanti kita lakukan service. Nanti, Mbak, saya sudah memperbaiki rasa, coba saya kirim free sampel untuk mencoba yang baru dan sebagainya. Setidaknya customer lama ini bisa kita maintain dan mudah-mudahan mereka aktif lagi membeli gitu ya. Yang kedua, ini giveaway. Kalau Bapak Ibu lagi di rumah aja, lalu sering banget lihat di media sosial ada giveaway, kalau Bapak Ibu perhatikan di gambar ini itu kontennya Kopi 25. Tapi yang merepost, yang muncul di halaman home-nya itu seseorang yang merepost postingan Kopi 25 ini gitu. Namanya Dedum. Saya sudah sertakan di reference gitu ya, ini Instagramnya saya comot gitu dan sudah ada di referensinya. Jadi dari sini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat, oh jadi postingan kita nih bisa lebih mudah terkenal gitu ya, bisa lebih mudah dilihat orang ketika orang lain merepost gitu ya. Gimana caranya orang lain merepost, ya kita buat sesuatu. Nah, konten Kopi 25 ini dia membuat giveaway. Jadi siapa yang mau hadiah dari Kopi 25 ini gitu ya, dia harus buat repost postingan stay at home-nya dia gitu ya. Sebetulnya biasanya hadiahnya juga nggak terlalu bernilai mahal, tapi yang menarik aja. Mungkin emang kita lagi di rumah aja, kita butuh camilan gitu ya, jadi oh ya udah deh lumayan kita repost, dan ini yang merepost sudah banyak. Oleh karena itu kalau kita punya usaha, bikin giveaway itu
masuk ke dalam biaya promo gitu ya. Jadi jangan berpikir, aduh yang beli aja nggak ada gitu ya, terus kita harus promo ngeluarin budget modal gitu buat produk yang dipromoin. Ya kalau mau bisnis memang harus begitu gitu ya, harus ada yang kita korbankan gitu. Ini giveaway alat. Lalu ini tuh postingan dari akun penjual kerudung. Namanya Senja Scrub gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan postingannya ini, dia menjual kerudung, tapi dia tidak hanya memposting gambar kerudung aja gitu ya. Karena sekarang lagi musim pandemi COVID-19, oleh karena itu mantan kreatornya berpikir, oh kayaknya gitu ya, akan menarik konten saya ketika saya posting tidak hanya berbentuk kerudung. Tapi kalau orang mau keluar rumah tuh pakai kerudung, bawa face mask, bawa hand sanitizer, bawa sun protection, bawa tas, di situ diselipkanlah sama dia produk-produk dia gitu. Jadi orang akan tertarik. Oh iya ya gitu ya. Oh iya ya. Terus kayak kalau misalnya saya lihat ini, oh berarti oh jangan-jangan akun kerudung ini jual masker juga. Jadi kita akan tertarik buat membuka si akunnya sehingga kita akan lihat gitu ya. Nanti di dalamnya tuh ada apa. Jadi kalau kita punya bisnis juga kalau kita posting ya misalnya posting kayak gini kerudung gitu ya. Dibuat seninya aja gimana caranya biar tertarik. Kalau ini berarti dia menyesuaikan dengan keadaan sekarang. Ketika sekarang ada pandemi COVID-19, jadi dia mencoba membuat konten sehingga kerudungnya ini tuh mungkin terjual loh. Karena kalau Bapak Ibu tahu, industri fashion mungkin sempat jatuh ketika Lebaran kali ini, COVID-19 ini kan mengubah kehidupan semua gitu. Yang biasanya mungkin Lebaran tuh produsen fashion tuh bisa meraup untung banyak, tapi untuk tahun ini dari beberapa referensi mereka kebanyakan merugi. Jadi mungkin gimana caranya ya menyesuaikan. Jadi dia masukin kontennya kerudung, tapi ya sesuai dengan sekarang gitu ya. Itu contohnya. Lalu ini Insta Revel. Saya juga sempat kebingungan Bapak Ibu karena rekan-rekan sekalian karena sepatu-sepatu ini gitu ya. Kalau kita lihat sepatu biasa gitu ya, sepatu sneakers gitu ya. Tapi karena dia punya komunitas Bapak Ibu yang mengikut travelnya ini banyak, harga sepatunya ini nggak murah, tapi awareness orang terhadap produknya tuh jadi besar banget gitu ya ketika orang-orang banyak ikut ke Ravelnya ini, banyak yang kalah, mereka bahkan banyak yang merasa tertantang untuk ikut lagi sehingga akunnya itu jadi rame gitu, jadi banyak yang follow, banyak yang lakukan aktivitas sehingga penjualan pun otomatis meningkat gitu ya. Nah, dari gambar ini saya mau cerita di mana kalau kita membuat produk juga, kita jangan buat produk yang semuanya serba massal gitu ya. Jadi coba buat produk yang memang limited gitu ya. Jadi kayak misalnya posting baju hanya ada 3 warna. 3 warna, masing-masing warna 6 piece gitu ya. Orang tuh akan merasa eksklusif ketika membeli itu. Ya mungkin memang akan lebih premium harganya, cuma ada nilai lebih gitu ya. Jadi kayak sepatu-sepatu Air Jordan ini juga ini sepatu-sepatu premium jadinya jatuhnya, dan dia punya komunitas sendiri gitu. Itu contoh-contoh yang ada di Instagram untuk menarik minat audiens gitu ya. Lalu ini, saya sudah izin Bu Rina untuk mengambil konten SMB Telkom gitu ya, Bu Rina Fridiana. Assalamualaikum kalau ada. Jadi ini tuh coba Bapak Ibu perhatikan apa yang salah, apa yang benar menurut kita. Coba ya, dari gambarnya itu ditulis H-1 penutupan jalur beasiswa. Pendaftaran terakhir Sabtu 18 April. Postingan ini ditulis April tanggal 17. Tapi teteh yang cantik ini tangannya bukan 1, tapi tangannya 2. Ini menarik untuk saya. Orang akan melihat iklannya, akan berpikir,
oh jadi H-1 apa H-2 ya gitu. Wah jangan-jangan gitu ya. Jadi banyak banget spekulasi. Jadi memungkinkan orang untuk mengklik akunnya, melihat konten beritanya gitu. Jadi ini menarik menurut saya. Jadi entah ini sengaja atau memang ini apa ya, tidak disengaja, tapi menurut saya ini iklannya menarik. Gitu. Jadi kalau dilihat dari sini orang melihat iklan ini jadi penasaran gitu ya. Penasaran kira-kira sebenarnya yang mau disampaikan sama yang pengiklan tuh apa sih gitu. H-1 atau H-2 pendaftaran ini gitu ya. Itu contohnya. Lalu testimoni. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, kalau misalnya punya produk makanan, produk baju atau produk apapun bisnis kita sekecil apapun, coba upload testimoni. Tapi testimoninya juga harus yang sesuai gitu ya. Jadi jangan kita bikin-bikin yang mengecewakan nanti customer gitu ya. Uploadnya juga kalau bisa di apa itu namanya, maaf, di akun kita gitu ya, jadi orang-orang percaya gitu ya. Jadi kalau lihat dari sini, ini dia masukin akun foto makanannya, terus dia bilang oh iya ini enak nih makanannya gitu ya. Jadi sertakan di situ juga merek kita, jadi karena tes itu bisa diambil sama orang gitu ya, jadi kita juga harus tuliskan di testimonial kita. Lalu selanjutnya udah mau habis ya Bu? Mohon maaf Bu, ini waktunya sudah habis. Apakah masih dilanjutkan atau bagaimana? Saya minta waktu 2 menit boleh? Oh iya, silakan. Ngebut. Iya. Ya. Yang selanjutnya itu influencer. Jadi influencer itu orang yang membawa brand kita gitu ya. Jadi nanti kita harus tahu target audiensnya seperti apa, nanti pilih siapa. Kalau saya lihat yang lagi marak di Instagram itu mereka mengambil influencernya lokal. Jadi kalau saya lihat Mbak Vira ini gitu ya, dia membawahi banyak brand lokal. Jadi dia tuh jadi kayak influencer yang selebgram gitu ya. Namanya selebgram tuh yang artis di dalam Instagram yang mempromokan pakaian lah, makanan lah, atau apa, dan itu followernya banyak. Dan biasanya kalau kata beberapa teman saya yang sudah bekerja sama juga, ketika memakai jasanya Kak Vira ini, si penjualannya juga meningkat gitu ya. Lalu jadwal gitu ya, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, kalau mau posting itu harus ada jadwalnya. Senin kita posting apa, Selasa apa. Jangan bikin orang lain bosen dengan postingan yang itu-itu aja. Lalu terakhir banget itu kita harus mengukur dari keberhasilan kita gitu ya. Jadi biasanya semuanya ujung-ujungnya adalah penjualan dan customer satisfaction. Kalau saya lihat, saya boleh cerita yang tadi keripik saya itu, jadi kalau lihat di sini follower dari akunnya itu hanya 328 follower, tapi saya bisa dapetin likersnya itu sampai 6.909 orang. Gitu ya. Ini tuh karena jasa promote gitu ya. Jadi karena jasa promote. Kalau misalnya nggak dipromote ya mungkin yang like 1, 2, 3 atau maksimal mungkin 300 gitu ya. Maksimal 300. Tapi karena saya lakukan promote, walaupun postingan saya cuma 30, follower saya 300, saya bisa dapat likers sebanyak 6.900 orang. Nah, nanti kalau di Instagram bisnis itu nanti ada laporannya, Bapak Ibu. Jadi nanti konten kita seperti apa, lalu siapa yang follow kita, siapa yang unfollow kita, itu kelihatan. Impression orang seperti apa, berapa orang yang ngeklik profil kita, itu juga kelihatan. Ini terakhir tentang promosi. Jadi nanti kalau misalnya di postingan Instagram bisnis, itu nanti ada seperti ini, promote gitu ya. Nanti diklik, itu muncul tampilannya tuh seperti ini. Jadi nanti kita cari dulu target audiensnya siapa. Bapak Ibu mau pilih siapa? Create your own atau automatic. Nanti jangkauannya juga mereka yang pilihin sendiri. Terus harganya 20.000 per hari, ini yang saya bilang tadi, 20.000 ada harganya. Lalu nanti setelah kita setuju tinggal next nanti create promotion gitu ya, dengan tujuan tadi. Terima kasih Bu Eva, maaf
sudah habis waktunya. Ya, Keasikan. sama-sama Ibu. Tapi emang menarik sekali Bu, berbicara tentang ini juga akhirnya kan jadi sekarang kayak semacam ada, dulu mungkin nggak ada dan sekarang ada kayak apa namanya, jadi selebgram itu jadi tujuan banyak orang gitu ya. Iya, iya betul. Jadi semacam tujuan hidup baru. Baik. Tadi sudah dipaparkan dengan sangat jelas bahkan sampai ke contoh-contohnya mengenai bagaimana media sosial atau sosial media itu bisa menjadi salah satu media untuk memarketingkan produk-produknya kita. Nah, ini sudah ada beberapa yang akan mengajukan pertanyaan. Pertama, Bapak Januario Suarez. Silakan Pak, langsung diajukan kepada Bu Dinda pertanyaannya. Terima kasih Bu. Selamat siang Bu. Siang Pak. Terima kasih sudah menjelaskan. Saya Januari Suarez, mahasiswa dari Telio MM dari asal Timor Leste. Baik. Oke. Pertanyaan saya yang pertama itu seperti yang diketahui bahwa semua bisnis dari offline itu baru-baru ini beralih semuanya ke online gara-gara pandemi. Betul. Kalau mereka sudah punya bisnis, biasanya itu lebih gampang karena sudah ada marketplace-nya, tinggal menghubungi lagi customer mereka untuk bisa melihat postingan-postingan mereka di media. Misalkan kita baru memulai bisnisnya, bagaimana Bu supaya audiens kita itu percaya bahwa bisnis kita itu bahwa produk yang kita tahu atau kita beri postingan di audiens itu dipercaya sama calon customer kita, karena biasanya produk yang diposting itu awareness-nya dari calon customer itu bahwa produk itu tidak sesuai dengan ekspektasi gitu Bu. Baik. Bu Eva ini ditampung dulu atau langsung saya jawab? Langsung saja Bu. Langsung. Dijawab. Ya. Baik, Pak Januar, saya coba menjawab. Jadi memang kesulitan pertama ketika kita memulai bisnis adalah mencari customer. Kesulitan berikutnya adalah mempertahankan customer gitu ya. Kalau kita mau di awal gitu ya, ketika memulai, aduh kalau saya posting emang siapa sih yang melihat gitu ya, siapa sih yang mau percaya. Sekarang tuh banyak loh kalau beli barang nyampainya nggak sesuai gitu ya. Mendingan di marketplace deh, mereka punya testimoni di bawahnya gitu ya. Jadi atau nggak ada red bintang dan sebagainya. Mungkin menurut saya gitu ya, kalau misalnya Bapak mau memulai bisnis menggunakan media sosial, itu media sosialnya pertama misalnya Instagram itu menjadi media promo gitu ya. Selain itu Bapak juga harus punya media penjualan sampingan, misalnya mau lewat WhatsApp boleh, atau lewat marketplace, Shopee, Tokopedia, Lazada, itu kan semuanya kalau kita sign in itu kan free. Jadi kalau kita buka toko itu kan tidak dipungut biaya gitu ya. Jadi kalau di awal memang kita harus banyak berjuang. Jadi biar orang lain percaya itu kita harus cari setidaknya mungkin 5 orang yang beli dulu deh di awal gitu ya. Atau misalnya kalau susah cari orang luar, coba aja tawarin dulu produk-produk kita ke teman-teman kita gitu ya lewat WhatsApp group atau misalnya ke keluarga gitu ya. Nanti keluarga buat testimoni atau teman buat testimoni, nanti kita upload gitu ya si testimoninya. Selain itu, konten juga harus diperhatikan. Kontennya harus jelas, makanannya harus terlihat sesuai dengan yang akan kita kirimkan gitu. Jadi jangan pas di foto proper banget gitu ya, kuahnya warna merah gitu ya, taunya pas mau dikirimin, aduh cabenya mahal, udah kurangi deh gitu. Nah itu juga jangan. Apalagi kita memulai bisnis di awal, yang nggak apa-apa punya modal lebih banyak gitu ya, dikeluarkan di awal ya untuk memenuhi itu, karena kalau orang sudah percaya kan nanti dia akan menimbulkan pembelian, lalu nanti akan menimbulkan rekomendasi. Jadi untuk Pak Januar menurut saya yaitu tadi pertama memulai bisnisnya coba cari yang gratis itu ya Pak ya, buka toko di tempat lain juga selain di Instagram atau di Facebooknya, coba promonya gencar gitu ya, lalu ya itu tawarkan ke inner cycle dulu, minimal nanti ada yang komen testil lah gitu ya.
kan kalau misalnya teman atau saudara pasti mau kalau Bapak misalnya bilang tolong dong komentarin kurangnya apa, plusnya apa gitu ya. Nah, itu yang akan jadi modal kita untuk mengupload si testimoninya. Atau kalau zaman sekarang nih, anak-anak zaman sekarang gitu ya, atau orang-orang zaman sekarang, biasanya kalau udah beli sesuatu diposting di Instagram story misalnya gitu ya. Nanti di-tag Bapaknya langsung. Jadi akunnya Bapak maksud saya, jadi nanti lebih mudah memperkenalkan produk kita. Mudah-mudahan sih dengan begitu, dengan banyaknya orang yang mempromokan secara gratis produk kita juga akan menimbulkan kepercayaan. Karena kalau kepercayaan sih awalnya ya itu dulu dari testimoni. Jadi gimana caranya Bapak mendapatkan testimoni dulu, ya baik penjualan mau di inner cycle atau misalnya di marketplace yang udah ada rate-nya gitu ya, atau penjualan menggunakan sosial media gitu. Ya, seperti itu ya Pak Januar ya. Ya, terima kasih Bu udah menjawab. Ya, sama-sama Ya, Pak. sama-sama. Semoga baru mau memulai terus lancar ya Pak ya bisnisnya. Terima kasih. Ya, selanjutnya ada Ibu Datri Akila. Ibu Datri, saya persilahkan. Iya, selamat siang. Saya Datri dari mahasiswa Interior Telkom. Mau bertanya, kalau misalnya tadi kan diberikan contoh untuk saat-saat atau timing promosi makanan kan dilakukan pada jam lapar atau saat jam makan malam seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk bisnis lain seperti fashion atau desain grafis yang dilakukan melalui Instagram juga, nah kira-kira saat promosinya itu tepatnya di waktu-waktu seperti apa ya kira-kira? Baik, saya panggil Mbak Dantri aja ya. Ya. Oke, Mbak Dantri, saya coba jawab. Kalau misalnya timing untuk bisnis lain selain makanan gitu ya, timing yang pasnya kapan tuh? Kalau misalnya interior, misalnya, misalnya bisnisnya fashion gitu ya. Mbak Dantri ini sasar dulu, nanti si audiensnya ini mau siapa gitu ya. Kalau misalnya mahasiswa gitu ya, saya punya target audiens nih mahasiswa sampai pekerja gitu. Oh berarti coba deh kita targetin postingan ini tuh di jam-jam mereka tidak sedang bekerja atau tidak sedang kuliah, tapi mereka tuh sedang pegang handphone gitu ya. Biasanya normalnya waktu-waktu istirahat yang dipergunakan untuk sekedar hanya browsing gitu ya, nonton TV dan lain sebagainya itu sekitar jam 7 sampai jam 9 malam. Nanti mereka biasanya kalau kita lakukan survei, yang sudah pernah saya lakukan survei, itu sekitar 70% usia dari 20 tahun sampai dengan 35, mereka itu di jam-jam 7 sampai jam 9 malam itu lagi pegang handphone gitu ya. Jadi dia tidak beraktivitas di luar, tapi dia tuh cuma mau dia pun tidak mau melakukan pekerjaan menggunakan handphone, tapi dia cuma mau cari hiburan. Nah, itu biasanya bisa jadi referensi kita untuk kasih waktu timing yang pas buat upload produk gitu ya. Jadi misalnya jam 8 malam kita posting deh kerudung terbaru, atau misalnya jam 7 Mbak Datri nanti posting misalnya coming soon jam 9, misalnya jam 21 ini akan luncur produk terbaru kami gitu ya. Nanti jam 7-nya posting itu, nanti jam 9-nya posting deh si produk barunya. Biasanya menarik. Dan biasanya timing yang sudah saya lakukan penelitian sebelumnya untuk kelompok usia 20 sampai dengan 35 tahun, kalau memang targetnya di situ, ya sekitar jam 7 sampai jam 9 malam. Gitu ya. Kalau ibu-ibu juga biasanya anak-anaknya sudah ada yang tidur gitu ya, pulang kerja juga sudah selesai beres-beres, sudah makan, sudah tinggal leye-leye gitu di jam-jam segitu sebetulnya. Mbak Dantri. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ya, Mbak Datri juga ya. Datri, Oh, semoga sukses Datri. juga. Oh, maaf. Sukses juga bisnisnya melalui sosial media ini promotnya. Selanjutnya ada ini Bapak atau Ibu ya? Yoni Mariani. Saya persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Saya Yoni Mariani dari Kemnaker. Saya kan
struktur kewirausahaan. Jadi setiap pelatihan kita itu kayak banyak peserta-peserta yang udah dewasa ya, di atas 40-an. Jadi kalau untuk memperkenalkan sosial media dan mereka mengiklankan sosial medianya, itu kira-kira sosial media mana sih yang paling pas ke segmennya, ke penjual-penjual yang sudah berumur di atas 40 tahun seperti itu? Oh, baik. Bu Yuni, kalau boleh tahu, biasanya mayoritas di atas 40 tahun ini produknya apa? Biasanya sih makanan kayak gitu. Baik. Berarti kalau misalnya peserta training kita adalah kelompok usia di atas 40 tahun gitu ya. Pertama kita harus analisis dulu sosial media yang mereka gunakan apa. Kalau menurut yang sudah saya pernah lakukan riset dengan mahasiswa-mahasiswa saya gitu ya, kalau di atas 40 tahun itu biasanya mereka membuat komunitas di Facebook gitu ya. Biasanya kalau di Facebook itu pertemanan dari SMP bahkan gitu ya, reuni SMP-nya tuh sudah SMP, SMA, kuliah gitu ya, mereka tuh punya komunitas di sana. Yang sudah pernah saya teliti gitu, untuk kelompok usia di atas 40 tahun, mungkin kita bisa memilih media Facebook tadi. Kenapa? Karena ya kalau dilihat dari bentuk penggunaannya itu biasanya lebih familiar untuk Bapak dan Ibu di atas 40 tahun dibandingkan Instagram atau misalnya LinkedIn atau misalnya Pinterest dan sebagainya. Cuma kesulitannya biasanya adalah ketika kita memperkenalkan bagaimana meng-create kontennya gitu ya. Karena kan kelompok usia tertentu itu memang butuh pendampingan khusus gitu ya. Jadi kalau saya sarankan misalkan kelompok usia ini tuh didampingi oleh kelompok usia milenialnya. Misalnya di rumahnya tuh ada anaknya, atau misalnya kalau nggak ada pun dikasih panduannya gitu ya, gimana caranya postingannya gitu ya. Kayak tadi misalnya saya kasih screenshotnya, misalnya postingan kalau mau promo tuh kliknya yang ini gitu ya. Terus nanti lakukan pembayarannya menggunakan misalnya debit gitu ya, debit rekening, nanti masukin nomor rekeningnya. Tapi biasanya kalau dia kelompok usia di atas 40, 50 itu misalnya mereka kan punya ketakutan sendiri tuh. Misalnya ketika mau masukin akun-akun promote itu kan berbayar dan sebagainya. Nah, itu kita harus kasih penjelasan misalnya tolong aja Bapak Ibu misalnya create nomor rekening khusus bisnisnya sehingga nanti ketika melakukan promo itu tuh terlihat gitu ya. Kira-kira biayanya itu terpotong berapa, jadi nggak mengganggu rekening yang ada. Terus kalau misalnya pemilihan media, tadi pertanyaan pertama, ya menurut saya kalau di atas 40 lebih prefer ke Facebook menurut yang sudah saya lakukan gitu ya, karena dari kontennya tuh lebih mudah dan komunitas di atas 40 tahun tuh banyak banget di Facebook gitu ya. Mungkin itu Bu Yani. Oke, terima kasih. Sama-sama Bu. Selanjutnya terima ini kasih. yang terakhir ya. Sama-sama Ibu Yoni. Ya, selanjutnya ini mungkin terakhir pada sesi kali ini, pertanyaan dari Bu Willy. Ya, terima kasih Bu Eva, terima kasih Bu Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan temanya sesuai banget sama sekarang saya sedang mulai usaha sih, baru ada 2 bulan dan fokusnya ke makanan. Nah terus sebenarnya saya nggak bisa jual packaging karena packaging buat makanan-makanan yang saya buat itu kalau saya pikir nambah lagi biaya produksi gitu ya. Jadi saya nggak jual packaging gitu. Jadi sebenarnya saya hanya jual rasa aja. Cuman kan susah ya. Salah satu caranya saya harus kirim-kirim tester dulu sama orang gitu supaya orang ngerasa dulu rasa masakan saya seperti apa, terus baru mereka
oh iya ternyata enak, cocok dengan lidah saya gitu. Jadi baru mereka pada bisa pesan gitu loh. Nah, selain itu misalnya cara yang lebih baik, selain saya pun pakai IG dan saya pakai status di WhatsApp aja sih sebenarnya. Kalau buat Facebook, buat saya itu responnya nggak terlalu bagus, nggak seperti kayak Instagram gitu ya. Jadi kira-kira gimana sih cara, karena yang saya buat masakannya juga nggak yang terlalu masakan sehari-hari lah, kayak ayam bakar, gepuk, rendang, yang kayak gitu kan semua orang juga istilahnya bisa buat ya. Tapi saya pengen misalnya saya punya unik sendiri, walaupun orang lain tuh harus coba dulu gitu baru ngerti, oh ternyata rasanya seperti ini. Kira-kira selain dari packaging terus dari IG gitu yang bisa menarik perhatian dari customer apa ya, selain sebenarnya saya pengennya pakai packaging sih biar lucu gitu, cuman ya tadi karena biaya saya biayanya nggak murah ya sekarang packaging yang lucu-lucu gitu. Itu aja sih, bisa kasih saran gitu. Baik, terima kasih Bu Willy pertanyaannya. Jadi kalau untuk bisnis makanan, apalagi makanannya makanan basah kan artinya nggak terlalu kan sebetulnya kalau karena kita juga berteman di media sosial dan aku suka lihat promonya gitu ya. Jadi yang sudah aku lihat memang promonya sih sudah cukup bagus dan sering gitu ya. Sudah mengupload testimoni juga. Cuma kadang tuh kalau mau menarik, lebih menarik banyak customer, coba dibuat jadwal aja. Jadi enggak misalnya dalam satu hari itu 8 menu gitu ya. Kebanyakan. Itu tuh bikin orang tuh berpikir, aduh, aku tuh mau mesen tapi mesen apa ya gitu. Terus kalau misalnya lihat kan postingannya tuh misalnya hari ini ready gepuk, terus misalnya ayam bakar apa-apa. Kayaknya lebih bagus atau lebih menarik itu ketika kontennya itu misalnya hari ini ready gepuk, di gambarnya tuh gepuk gitu ya, dibuat di foto gepuknya yang sudah matang misalnya gitu ya, ditata, nggak perlu packagingnya juga nggak apa-apa, yang penting ditata, terus dituliskan misalnya daging sapi apa, terus misalnya tahannya berapa lama, harganya berapa, terus misalnya ready. Setelah itu misalnya di lembar keduanya promonya ayam bakarnya, terus nanti misalnya apalagi ya Bu ya, chicken soupnya gitu, terus misalnya spaghettinya gitu, atau nanti dikelompokin aja. Jadi sebenarnya kayak misalnya ibu udah mau jual nasi kuning, nasi uduk di hari Sabtu misalnya itu, nah itu udah bagus. Jadi sebaiknya sih hari-hari lain juga lakukan hal yang sama gitu. Jadi buat pengelompokan. Jadi kayak orang tuh akan nunggu-nunggu gitu. Oh ya gitu, aku mau pesan ayam bakar. Oh tapi hari ini nggak ada. Bisa jadi dia ada deh nanti nunggu hari apa. Tapi kalau gitu hari ini adanya apa gitu ya. Jadi bisa jadi dia akan terpancing buat beli yang lain juga. Jadi promonya udah cukup sering sih, dan itu bagus di jam-jam tertentunya juga udah cukup. Cuma itu kadang kontennya itu terlalu banyak tulisannya gitu. Jadi kalau misalnya kita tahulah gitu ya, sekarang misalnya gepuk harganya misalnya sekian, terus nanti pakai packaging tuh nambah misalnya 5.000. Orang tuh kan zaman nggak perlu ya. Iya, jarang lah gitu. Paling juga kalau udah nyampe rumah dibuka dipiringin lagi gitu ya. Nah, kalau misalnya sekarang masih online sih enaknya kita nggak usah pakai biaya di situ, tapi yang penting sih fotonya tuh lebih proper lah, lebih menarik buat orang lihat. Jadi kalau bisa sih kayak misalnya spaghetti, jangan foto spaghetti plastikin gitu. Atau enggak diplastikin, atau enggak kemasan boleh lah gitu ya. Tapi kalau misalnya kita belum proper sama kemasan, ya jangan foto kemasannya gitu. Jadi lebih ke kontennya aja, ke makanannya, dicari angle yang terbaik biar orang tuh ngelihat, kayaknya enak nih gitu sih. Gepuk, iya memang semua orang bisa bikin, tapi kan cita rasa kan beda gitu ya. Jadi gimana caranya bikin orang trust sama foto kita ya itu. Terus ya tuliskan semua informasi produknya dalam satu gambar. Jadi nanti orang nggak akan nanya lagi, misalnya mau pesan gepuk, pas lihat tertarik pengen gepuk, tapi kok nggak ada harganya ya. Kadang orang juga suka malas, apalagi di Instagram harus nanya dulu, nge-DM dulu itu harganya berapa.
Jadi price list juga harus muncul di promonya gitu. Jadi nggak perlu sih kalau menurutku packaging tuh harus sebetulnya, tapi kalau misalnya kita sasarannya nggak ke situ, ya boleh dikesampingkan lah. Yang penting kontennya aja dulu gitu, Bu. Kadang-kadang juga saya suka, udah sih coba foto misalnya, tapi kadang-kadang abis masak gitu langsung dibungkus dan lupa buat sajiin itu kan. Jadi kadang-kadang karena waktunya kan mepet-mepet gitu. Oh iya, kalau untuk KFC juga misalnya kalau ada yang belinya banyak gitu ya, udah di packaging sebelum dikirim difoto dulu aja. Jadi orang tuh tahu yang beli itu ke kita hari ini ada berapa gitu. Jadi setidaknya kita udah nggak repot lagi lah kirim-kirimin tester, tapi orang tuh udah percaya. Sekalipun ibu lagi kirim tester ya nggak apa-apa, testernya difoto juga, ceritanya siap kirim kemana gitu ya. Ya namanya marketing ya, itu kan ya begitu gitu. Ya, karena saya basic akuntansi, jadi kadang-kadang sisi marketingnya kurang menonjol. Oke deh. Terima kasih ya Bu Dinda. Sama-sama. Ibu Eva, terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama Ibu, keren nih Ibu masih sempat berbisnis, bikin sendiri masakannya, keren banget. Ya, selanjutnya Bu Dinda dan Bapak Ibu sekalian, ini ada pertanyaan satu lagi karena beliau tidak bisa menyampaikan secara langsung, saya izin mohon waktunya sedikit lagi. Mirip dengan pertanyaan dari Pak Januario tadi, pertanyaannya dari Pak T. Haryanto. Bagaimana cara mempromosikan Instagram untuk bisnis yang benar-benar baru dibuat dan follower masih sangat sedikit? Selanjutnya, bagaimana tips meyakinkan kepada publik bahwa Instagram kita adalah official milik kita atau bisnis kita gitu ya? Karena masih ada stigma publik bahwasanya belum bisa menerima langsung 100% bahwa Instagram itu adalah benar-benar milik kita. Nah, gimana Bu? Baik, jadi kalau di Instagram khususnya itu Bapak Ibu kalau di kolom sebentar. Di kolomnya itu biasanya ada ini nih. Sebentar. Jadi biasanya ada bio-nya gitu, biodatanya itu siapa. Jadi kalau misalnya mau nah di sininya itu kan ada keterangannya nih gitu ya. Ini tuh Instagram siapa? Misalnya Instagram bisnis. Di saya belum muncul Bu, screenshot. Belum muncul? Belum. Sudah muncul belum? Kalau di saya sih belum, tapi yang lain kurang tahu. Di yang lain sudah muncul belum? Belum, Ibu. Oh, belum. Sebentar. Saya ulangi lagi. Jadi, untuk menjawab itu, sekarang sudah muncul belum? Belum. Oh, enggak juga ya? Padahal di saya sudah muncul. Saya ceritakan aja deh. Jadi kalau di khususnya di akun Instagram itu nanti Bapak Ibu boleh lihat di Instagram masing-masing gitu ya, apalagi di akun bisnis. Itu kan nanti kita tinggal klik edit profile, itu nanti akan muncul kita mau isikan informasi apa tentang akun kita. Sebaiknya kalau misalnya ini akun bisnis di luar akun pribadi, Ibu Bapak bisa misalnya tuliskan misalnya akun saya tadi Keripikku misalnya gitu ya, running by Dinda Amanda misalnya gitu ya. Jadi nanti dimention si akun pemiliknya gitu. Itu untuk memberitahu audiens kalau si akun bisnis ini adalah akun yang benar-benar ada orangnya gitu, bukan mesin gitu. Bisa jadi itu satu alternatifnya. Kalau misalnya mau gimana sih caranya promoin akun saya ini masih baru nih gitu ya, belum ada followernya, paling followernya teman-teman saya cuma 20 orang misalnya, itu juga yang saya paksa follow gitu ya, gimana caranya biar bisnis saya meningkat. Kalau Bapak Ibu melakukan promote di Instagram, biasanya bonusnya follower gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu rajin mengiklankan gitu ya, mau iklanin pribadi misalnya di akun pribadi gitu ya, iklanin tolong follow akun bisnis saya bla 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 gitu ya, itu bisa nambah. Atau misalnya ngepromot sendiri pakai
Instagramnya itu juga biasanya akan menambah follower. Tapi saya tidak menyarankan untuk membeli follower ya, karena kalau membeli follower itu kan biasanya pasif. Jadi memang puluhan ribu, untuk beberapa tahun lalu mungkin follower yang akun bisnis dengan follower yang jutaan atau misalnya puluhan ribu atau ratusan ribu itu trusted. Kalau sekarang itu kembali lagi ke awal. Kadang orang berpikir followernya banyak, tapi mereka akan coba cek ini followernya real atau mesin ya gitu, atau akun bodong ya. Karena kalau Bapak Ibu lihat kayak di peraturan-peraturan kalau misalnya ikutan giveaway pun Ibu Bapak pasti akan kena peraturan akunnya ini harus akun real gitu ya, tidak boleh akun palsu. Nah, itu berarti tingkat kepercayaan terhadap followers dan yang banyak itu tuh sekarang sudah menurun. Jadi sebetulnya jangan takut kalau misalnya si follower kita masih sedikit, ya kita terus aja berusaha untuk mempromosikan. Karena ya cuma caranya ya itu, kita harus rajin melakukan iklannya. Karena gak ada lagi sih cara lain. Karena kalau misalnya beli follower juga buat apa gitu ya, karena mereka nggak real, mereka nggak akan lakukan pembelian ke kita. Kayak gitu. Itu untuk trustednya tadi ya ditulis aja di biodatanya. Kalau misalnya punya akun Shopee, Tokopedia, Lazada, masukkan linknya gitu ya. Jadi biasanya orang juga akan tertarik membeli ketika ternyata dia di Lazada, di Shopee juga udah ada nih gitu ya. Jadi tinggal klik nanti muncul kayak gitu Bu Eva. Baik, terima kasih Bu Dinda. Ya, semoga membantu ya Pak T. Haryanto dan bisa segera melebarkan sayap bisnisnya ya, menjangkau lebih banyak lagi pembeli insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian tadi sharing kita bersama-sama mengenai bagaimana mengoptimalkan sosial media untuk bisnis, sosial media for business gitu ya. Dan semoga ini juga bisa kita implementasikan ya Bu ya. Jadi setelah dapat materi ini bisa mulai belajar dari yang kecil-kecil gitu ya untuk bisa memarketkan atau mempromosikan lini-lini bisnisnya masing-masing. Sekalian ini tadi ada titipan karena materinya sesuai. Ini saya juga mau mempromot sosial medianya Fakultas Ekonomi Bisnisnya TLU, Bapak Ibu sekalian. Barangkali mungkin penasaran, nanti kita juga hadir di IG juga di @seb_Telkom_Univ. Kemudian di YouTube juga ada di SEB Telkom University, bit.ly SEB Telkom University, nanti saya share di chat juga. Kemudian di Twitter kita juga hadir di @SEB_Telkom_Univ. Jadi mungkin nanti bisa ngobrol-ngobrol, bincang-bincang juga nanti di sana lebih banyak, mendapatkan sharing juga lebih banyak. Nah, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai bertemu lagi di short online trainingnya FEB Universitas Telkom berikutnya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang-kurang, ada kata-kata yang kurang berkenan juga. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dinda, terima kasih. Bu Eva. Sama-sama, Bapak. Sama-sama, sebelum kita pulang, mungkin mohon kesediaannya untuk Bapak Ibu kita foto bersama dulu, boleh ya? Boleh. Jadi mohon kesediaannya untuk dinyalakan kameranya. Di tampilan saya ada 2 halaman, mungkin berbeda dengan yang di Bapak Ibu Mas Mbak sekalian. Jadi mohon kesediaan nanti kita 2 kali tag ya. Oke. Halaman ke-1. 1, 2, 3. Sekali lagi. Maaf, 1, 2, 3. Iya, halaman kedua. Halaman kedua ya. 1, 2, 3. Iya, terima kasih. Sekalian. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf. Terima kasih Bu Dinda, Bu Eva, Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu Dinda. Terima kasih Bu Dinda. Sama, mudah-mudahan bermanfaat. Thank you.
Terima kasih Pak Januario Suarez ya dari Timor Leste yang sudah bergabung. Terima kasih Pak. Ada Pak Zulheri Lubis juga dari Batam ya Pak. Terima kasih Pak sudah bergabung. Izin live semuanya. Ya, Assalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Izin live semuanya. Salam. Assalamualaikum.